Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Jamaah kepanasan, pasang AC. Malam tadi yang bawa ceramah, AC-nya duo, tapi mati dua-dua. Ditanya dek Pak Bupati. Pak Bupati tanya, Ustadz, ide AC itu? Kata Mbok, AC itu dipasang bukan untuk mendinginkan badan awak Pak, tapi untuk mendinginkan hati awak. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah berapa AC-nya kau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun 10 tetap angin. Entah AC kau lamun ndak diservis. Tapi nan joleh ikut jumlah jamaah kok kalau masuk kampungnya over capacity. Ikulah di luar kemampuan nih kok. Nah itu jadi bukan salah AC-nya. Bagaimana supaya jamaah tertarik ke masjid? Maka baguskan karpetnya. Tengok. Dulu bagus kok, ini udah agak-agak rontok. Macam mana supaya jamaah kau tertarik ke masjid? Buat di sekelilingnya ada kaligrafi yang cantik-cantik. Karena mata ini zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Jadi mata awak menengok langit itu yang cantik, yang indah. Maka di masjid ini kaligrafinya cantik, indah. Ada pula terjemahnya di belakang hadis. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Pak sampai ke bawah. Bukhari. Dipasang lampu cantik. Seorang ibu-ibu yang sholat ke Masjid Al-Ukhuwah kok balik pasti minta bolikan ke lakinya lampu condro ikut. Minta condro ukhuwah katanya. Kadang sembahyang awak di masjid, Qur'annya tak jelas susunan. Tapi di Masjid Al-Ukhuwah tengok cantik. Dari susunannya nampaknya Qur'annya tidak pernah dibaca. Bukan begitu Buya. Iko baru disusun tadi. Cantik luar biasa. Nah itu toiletnya juga. Toiletnya bagus, rapi, bersih. Jadi apalah kurangnya masjid iko? Ada satu kurang, kanopi. Nah, di situ pintu masuk. Mana kotak sedekah tadi? Sebarkanlah. Siapa yang kuning? Kanopi. Kotak, mainkan kotak di muka kok. Sebab banyak ikan-ikan godang sih kok. Apa yang dimuliakan Allah? Kalau malam pertama Ramadan, malam kedua, malam ketiga, mungkin orang masih ketek-ketek sebab masih ada 3 boleh malam lagi. Iko malam terakhir kalau besok nampak anak bulan. Jadi masukkanlah sisa-sisa yang batal kemarin, masukkan sodon. Masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya bagus, tapi kadang sumber dayanya dari mulai muazzinnya, imamnya, masjid awak imam Masya Allah. Di antara imam yang ambo suko termasuk Imam Al-Ukhuwah itu suko. Kadang ada imam itu mantap, cuma ayatnya terlalu panjang. Iyo, sama ikut. Kalau ikut pas lah, ibarat makanan soda ngelok gitu. Nah itu suaranya merdu, hafalannya mantap. Imam awak kau bukan tidak bisa ayatnya panjang. Potong waktu kami tahajud sama Pak Ahmad di Al-Falah panjang, bisa nyekori, hafal di Quran tuh sodonya di kepalanya 30 juz di kepalanya. Kalau kepala hamba kau juz 30. Nah itu. Jadi beruntung dan bertuah Bapak Ibu. Sumber dayanya ada, khotib imamnya mantap, Bilalnya tadi Bilal awal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Ambo sembahyang di tompek lain, ndak joleh entah apa katanya. Allah. Coba selawatnya tadi. Ibu di belakang mendengar selawat tadi jelas kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Di tempat lain kadang Allahumma salli alaih. Jadi Masjid Al-Ukhuwah itu menjadi masjid standar bagi masjid-masjid yang bingung untuk standar bangunan dari mulai fasilitas sampai imam. Saya mengajak kepada masjid, pengurus Masjid Pekanbaru, datanglah kalian piknik ke Masjid Al-Ukhuwah ini. Karena di sini guru-guru awak, ada Ustadz Maghfirah, ada Ustadz Al-Wizar, ada Buya Zul Ikrami, maka mereka ini mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Allah tidak mencabut ilmu. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an, macam mencabut pokok kayu dari tanah, tidak begitu. Tapi bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama, dicabutnya ilmu itu dengan meninggalnya ulama. Kalau ulama sudah meninggal, awak tidak punya pegangan. Jadi Masjid Al-Ukhuwah fisiknya bagus, SDM-nya bagus, dan ada ulama-ulama yang menjaga, yang insya Allah tidak mungkin awak salah. Karena setelah meninggal Nabi, yang ditinggalkan tinggal lagi satu, al-ulama warasatul anbiya. Nah ini masjid ini terus tetap kita jaga. Siap Bapak Ibu memakmurkan masjid di luar Ramadan? Sedangkan yang udah balik kampung aja penuhnya macam ini, apalagi nanti setelah yang balik kampung tuh balik ke Siko, maka insya Allah melimpah ruah. Tapi itu tadilah, masjid ini penuh tapi tak bisa duduk di samping karena lo ada kanopi tadi. Nah, ini memang mesti diingatkan agak 2-3 kali. Sama lupa. Nah, lalu apa lagi yang perlu kita jaga? Yang perlu kita jaga adalah perasaan orang lain. Itulah yang kita lakukan selama Ramadan ini. Selama Ramadan kita dididik untuk merasakan perasaan orang lapar. Lapar itu tak bisa diceritakan rasanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang nanda Islam, ada orang ndak Islam bercerita tentang lapar, seminar internasional membahas kelaparan di Afrika, Ethiopia, tanya dulu, orang pernah lapar? Enggak. Enggak bisa membahas lapar. Narasumbernya kenyang, moderatornya kenyang, pesertanya kenyang, tidak melahirkan apa-apa guys. Uang konyang tidak bisa bicara lapar. Maka yang bisa bicara tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan adalah orang yang sudah berpuasa. Cobalah deskripsikan tentang lapar. Nanti Bapak Ibu kasih anak-anak kertas, kasih pena, ceritakan tentang lapar. Walaupun sama-sama lapar, sama-sama di masjid, sama-sama berbuka, tapi bahasanya beda-beda. Coba nanti tes, nanti kumpulkan kertasnya, baca satu-satu. Lapar adalah ketika usus melilit-lilit. Satu kertas lagi. Lapar adalah ketika suara cacing mulai kompak. Karena lapar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lapar itu langsung dalam bentuk berbagi. Makanya tak diterima puasa orang kalau dia tidak berbagi. Dan yang disebut berbagi itu adalah berbagi zakat fitrah. Bila wajib membayar zakat fitrah? Kalau besok sore nampak hilal anak bulan, lalu kemudian besok diumumkan, maka maghrib besok mulai wajib membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Sama waktu wajibnya dengan waktu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat Pekanbaru. Sampai jam 2 malam takbir berkumandang. Tengok masjid tak ada orang. Rupanya flash disk. Datang pengurus masjid, cucuk aja flash disk, nyup lolok.
Makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Itu bedanya Masjid Al-Ukhuwah nih. Anak-anak muda kok dilatih untuk bertakbir. Berapa kali puasa awak tidak bisa bertakbir? Malam takbiran tidak boleh. Kenapa? Karena Covid sedang takbir juga. Tapi begitu Covid berakhir, maka silakanlah agungkan asma Allah. Guna takbir itu bagi orang yang menyepelekan umat Islam, mengatakan umat Islam tidak bersatu, umat Islam tidak ada. Menengok orang bertakbir sampai 2 kilometer panjang. Buat Pekanbaru tuh Ustaz. Waktu malam Idul Fitri kami tengok bertakbir dari mulai pasar pagi Arengka sampai ke arah Sukakarya. Itu bukan takbir, itu macet. Ya tidak bisa dibedakannya mana yang grup takbir, mana yang grup macet. Anak-anak muda, jangan kotori malam Idul Fitri dengan maksiat. Idul Fitri itu artinya balik ke fitrah, bukan balik ke fitri. Ya masih membonceng si Fitri. Terus tanya, malam apa kok kembali ke fitri bu ya? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sore orang asik menengok hilal, hanya pun sore itu mau nyervis motor malam. Mana pengaruh Ramadan itu? Ramadan ini bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini bulan membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Selama bulan puasa mana ada yang bonceng-bonceng? Ditulisnya, wah makin banyak ayo kok. Sampai sahur katanya. Ambo jam mompek beko bangkit ke airport. Kau tahu si hambunan terakhir kok? Bukan sesudah kau mati. Nah itu. Kamu sobi ke Ustaz Al-Wizar, nanti ambo tausiah Masjid Al-Ukhuwah, tausiah terakhir. Sesudah itu malam jam sampai ambo ke airport, ambo ndak pergi ke Jawa Timur. Jadi sampai mana cerita tadi? Awak jagolah malam takbir itu. Apa buktinya puasa kita ini berhasil? Ringan tangan berbagi. Menengok fakir miskin tak makan, tidak diterima tarawih kita itu. La yabitu syab'anan laisa bil mu'min. Tidak diakui sebagai orang beriman. Maka yang diundang bulan puasa itu bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzi amanu. Apa tanda beriman? Tak sampai hati menengok orang tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, seperti sayang pada diri sendiri. Jangan sampai ada tetangga awak ndak makan, jangan sampai adonan ndak berbaju bau, jangan sampai adonan susah. Sebab apa? Tetangga awak tu berapa orang? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mesti awak cek mana nak makan, mana nak makan, mana nak makan. Kalau beli baju kaya beli 3. Anak kita kan 2. Kenapa beli 3? Ada anak yatim di belakang nan beli baju. Nan membeli bapak, nan mengantar baju tu ibu. Jangan bapak mengantar. Beko maknya cantik berkelahi belak gara-gara itu. Ini penting. Nampaknya sepele, remeh-temeh. Tapi ini adalah pelajaran Islam mengajarkan tidak hanya hablum minallah, tarawih, witir, iktikaf, Lailatul Qadar, tapi juga ada kepedulian bersama sosial. Maka orang yang tidak membayar zakat fitrah mengawang-awang, menggantung puasanya. Apa maksud? Apa hikmah? Apa filosofinya? Bahwa seimbang antara hablum minallah dengan hablum minan nas.